เจ็บตรงไหนไหมมั่งกูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะ Film How to Make Millions Before Grandma Dies 2024 bukan sekedar kisah tentang warisan, tetapi tentang waktu yang tidak pernah bisa diulang. Di balik premis yang terdengar satir, tersembunyi cerita yang sunyi dan menyentuh tentang keluarga, penyesalan, dan pertumbuhan batin. Film ini memaksa kita menatap relasi paling dekat dalam hidup dengan kejujuran yang kadang terasa menyakitkan. Ia tidak menawarkan pelarian, melainkan perenungan sebelum semuanya terlambat. Pertama, cinta yang datang terlambat. Film ini berbicara tentang cinta yang sering datang terlambat. Kita sering baru menyadari nilai seseorang ketika waktunya hampir habis. M memulai segalanya dengan niat yang salah. Ia mendekati neneknya bukan karena kasih, tetapi karena keuntungan. Namun hidup memiliki cara yang unik untuk mengubah hati manusia. Kedekatan yang dipaksakan perlahan menjadi kehadiran yang tulus. Rutinitas sederhana berubah menjadi ruang pertumbuhan batin. Film ini menunjukkan bahwa cinta tidak selalu lahir dari niat suci. Kadang ia tumbuh dari kebiasaan dan tanggung jawab. Kita melihat bagaimana hati yang keras bisa dilunakkan oleh waktu. Ada keheningan yang lebih jujur daripada 1000 kata maaf. Ketika seseorang sakit, topeng-topeng sosial mulai runtuh. Kita dipaksa melihat diri sendiri tanpa pembelaan. Penyesalan sering menjadi guru paling keras. M belajar bahwa kasih bukan proyek investasi. Ia menyadari bahwa waktu tidak bisa dinegosiasikan. Setiap momen yang terlewat tidak bisa dibeli kembali. Film ini mengajak kita bertanya tentang siapa yang sedang kita tunda untuk kita cintai. Apakah kita menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang? Atau apakah kita berani hadir sekarang sebelum semuanya benar-benar selesai? Kedua, warisan yang sesungguhnya. Warisan dalam film ini bukan sekedar harta benda. Uang dan rumah hanya simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Keluarga sering terpecah karena angka dan kepemilikan. Namun tidak ada angka yang mampu menggantikan kehadiran. Film ini membongkar ilusi bahwa materi adalah ukuran keberhasilan relasi. Kita melihat bagaimana ambisi menciptakan jarak emosional. Setiap tatapan penuh harap terhadap harta terasa menyakitkan. Di tengah perebutan sunyi itu, Amah tetap menjadi pusat yang rapuh. Ia tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga kesepian secara batin. Warisan sejati ternyata bukan tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak. Ia tentang siapa yang berani tinggal lebih lama. Nilai hidup diturunkan lewat teladan, bukan surat wasiat. M akhirnya memahami bahwa kedewasaan lebih berharga dari properti. Ia kehilangan kesempatan menjadi kaya secara materi. Namun ia memperoleh sesuatu yang lebih permanen. Film ini menegaskan bahwa karakter adalah harta paling tahan lama. Rumah bisa dijual, tetapi kenangan tidak bisa dihapus. Uang bisa habis, tetapi pelajaran hidup menetap. Warisan sejati adalah transformasi hati, dan transformasi itu sering lahir melalui kehilangan. Ketiga, kesepian di tengah keluarga. Film ini juga berbicara tentang kesepian yang tersembunyi. Seseorang bisa dikelilingi keluarga namun tetap merasa sendiri. Amah adalah gambaran dari banyak orang tua yang menua dalam diam. Ia kuat, tetapi kekuatannya menyimpan kerinduan akan perhatian. Anak-anak dan cucu hadir secara fisik, namun tidak selalu secara emosional. Kesibukan modern sering menjadi alasan untuk menjauh. Film ini memperlihatkan bahwa perhatian yang bersyarat melukai secara halus. Tidak ada teriakan, tetapi ada jarak yang nyata. Kesepian lansia sering tidak terlihat karena dibungkus ketegaran. Kita jarang bertanya bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Kita lebih sering bertanya tentang kesehatan fisik daripada kesehatan hati.
Film ini menampar kesadaran kita tentang pentingnya kehadiran. Kehadiran bukan hanya duduk di ruangan yang sama, ia adalah mendengar tanpa tergesa. Ia adalah menemani tanpa agenda tersembunyi. Ketika M mulai benar-benar hadir, hubungan berubah. Amah tidak lagi sekedar objek perawatan, ia menjadi pribadi yang didengar dan dihargai. Film ini mengingatkan bahwa cinta membutuhkan waktu, bukan sekedar niat, dan waktu adalah hadiah yang paling langka. Keempat, pertumbuhan melalui kehilangan. Kehilangan dalam film ini bukan akhir, melainkan awal pertumbuhan. M tidak berubah karena ceramah moral. Ia berubah karena mengalami proses merawat dan menyaksikan rapuhnya hidup. Penyakit menjadi pengingat bahwa manusia tidak abadi. Setiap detik bersama menjadi lebih berarti ketika jumlahnya terbatas. Film ini menampilkan kepergian tanpa dramatisasi berlebihan. Justru kesederhanaannya membuatnya lebih menghantam. Ketika Amah pergi, yang tersisa adalah ruang kosong. Namun di ruang kosong itu, kesadaran tumbuh. M memahami bahwa ia tidak bisa kembali ke versi lamanya. Ia telah melihat makna yang lebih dalam dari sekedar ambisi pribadi. Kehilangan memaksanya mengevaluasi prioritas. Ia belajar bahwa kedewasaan tidak datang dari usia, tetapi dari pengalaman batin. Film ini menunjukkan bahwa rasa sakit bisa menjadi guru. Air mata bisa menjadi pintu pembaharuan. Kita sering takut kehilangan, padahal di sanalah transformasi dimulai. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok yang pergi, namun kenangan dan nilai yang diwariskan tetap hidup. Film ini mengajarkan kita bahwa pertumbuhan sering lahir dari luka, dan luka itu, meski perih, membentuk manusia yang lebih utuh. Kelima, waktu sebagai anugerah yang terbatas. Pada akhirnya film ini adalah tentang waktu. Waktu bersama orang yang kita cintai selalu lebih sedikit dari yang kita kira. Kita sering menunda percakapan penting. Kita menunda kunjungan karena merasa masih ada hari esok. Film ini menghancurkan ilusi tentang esok yang tak terbatas. Ketika diagnosis datang, waktu berubah menjadi sesuatu yang konkret. Ia tidak lagi abstrak, tetapi terasa menekan. Setiap hari menjadi kesempatan yang tidak bisa diulang. Film ini mengajak kita menghitung bukan sisa uang, tetapi sisa kebersamaan. M belajar bahwa tidak ada strategi untuk melawan kefanaan. Yang bisa dilakukan hanyalah hadir sepenuh hati. Kita tidak pernah benar-benar siap kehilangan, namun kita bisa memilih untuk tidak hidup dalam penyesalan. Film ini seperti bisikan lembut yang mengingatkan kita pulang. Ia bertanya siapa yang perlu kita temui hari ini. Ia menantang kita untuk berhenti menunggu momen ideal. Karena cinta tidak membutuhkan kondisi sempurna. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk hadir sekarang. Dan mungkin itulah ciptaan yang sebenarnya. Pada akhirnya, film ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang sunyi namun mendesak. Sudahkah kita benar-benar hadir bagi orang-orang yang kita cintai? Ia tidak menutup kisahnya dengan jawaban yang melegakan, melainkan dengan kesadaran yang menggugah. Kita diingatkan bahwa cinta bukan tentang seberapa besar yang kita warisi, tetapi seberapa tulus kita memberi diri sebelum waktu habis. Kehilangan dalam film ini bukan sekedar peristiwa, melainkan cermin yang memantulkan ulang cara kita menjalani hidup. Dan ketika layar menjadi gelap, yang tersisa bukan sekedar cerita, melainkan dorongan untuk pulang, untuk memeluk, dan untuk tidak lagi menunda kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.